Saudara-saudara sekalian, tantangan yang besar yang kita hadapi ada yang berasal dari luar kita. Tapi harus kita akui, harus kita berani mengakui banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak rintangan yang berasal dari diri kita sendiri. Ada tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan yang terjadi karena kita kurang waspada. Karena kadang-kadang kita tidak handal dan tidak piawai dalam mengurus kekayaan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berani mawas diri. Marilah kita berani menatap wajah kita sendiri. Dan mari kita berani memperbaiki diri kita sendiri. Marilah kita berani mengoreksi diri kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah, di semua tingkatan, dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi apakah kita sungguh-sungguh faham? Apa kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita yang tidak dapat pekerjaan yang baik. Banyak sekolah-sekolah kita yang tidak terurus. Saudara-saudara sekalian, kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua, marilah kita berani melihat kenyataan. Kita boleh bangga dengan prestasi kita. Tapi marilah kita jangan tertegun. Jangan terlalu cepat puas. Jangan terlalu cepat gembira dengan menutup mata dan hati kita terhadap tantangan-tantangan dan penderitaan saudara-saudara kita. Saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh memiliki sikap seperti burung unta yang kalau melihat sesuatu yang tidak enak, ia memasukkan kepalanya dalam tanah. Mari kita menatap ancaman dan bahaya dengan gagah. Marilah kita menghadapi kesulitan dengan berani. Saudara-saudara sekalian, marilah kita berhimpun. Marilah kita bersatu untuk mencari solusi-solusi. Mencari jalan keluar dari ancaman dan bahaya tersebut.
Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Rumpi Demokrasi ya tentunya. Per hari ini kita sudah dipimpin oleh Prabowo Subianto, dan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka karena pertanggal 20 kemarin sudah resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dan selamat pula kepada seluruh kabinet Merah Putih yang kemarin sudah dilantik juga bersama wakil menterinya. Tentu sudah banyak kita ketahui, banyak dari kalangan kader partai dan juga banyak sekali juga dari kalangan ormas. Ada juga dari memang dari eksternal partai atau non partai. Artinya banyak praktisi-praktisi, ada yang pengusaha dan ada yang juga mantan presenter dan sebagainya. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, mulai hari ini, Kabinet Merah Putih sudah resmi bekerja dan mari kita support bersama-sama. Terus kemudian, selamat Hari Santri untuk pemirsa dimanapun kalian berada. Hari Santri Nasional atau HSN per tanggal 22 Oktober itu diresmikan di eranya Pak Jokowi sebagai hari nasional. Tentu tidak luput juga kemerdekaan Republik Indonesia ini juga banyak kontribusi dari kalangan-kalangan santri waktu itu. Bagaimana terjadinya resolusi jihad dan sebagainya itu. Ya, di program Prabowo Subianto banyak sekali kita temukan memang menteri-menteri yang ada memang menterinya Pak Jokowi waktu itu dipakai lagi di masanya Pak Prabowo. Ada Zulhas, terus Pak Erick Thohir dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang baru. Artinya apa? Transisi dari masa kepemerintahan Pak Jokowi ini tidak jauh berbeda dengan kepemerintahan Pak Prabowo Subianto. Pak Prabowo Subianto akan melanjutkan program-program yang sekiranya baik dan menjadi bahan untuk mengantarkan Indonesia emas di tahun 2045 ya tentunya. Nah, cuma seiringnya waktu di dalam Kabinet Merah Putih ini kita tidak pernah melihat atau bahkan tidak dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto, yaitu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu atau kita kenal dengan PDIP. Sejauh ini masih belum ada perbincangan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto ya. Terus kemudian ada Nasdem juga, saya rasa juga tidak terlibat dalam masa kabinet Merah Putih ini. Terus kemudian ada juga Partai Keadilan Sejahtera, saya rasa juga tidak ada juga ya masuk dalam kabinet Merah Putih ini. Ya cuma di komitmen dari Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, ini berkomitmen untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Hal ini akan menjadi bukti sejarah pertama kali di dalam kabinet Pak Prabowo Subianto ini adalah kabinet gemuk,
kabinet gemoy seperti yang kita ketahui di masa kampanyenya di awal tahun kemarin bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah pasukan gemoy, kan begitu. Ya, kita ketahui pula juga Pak Jokowi sudah kembali ke Solo seperti yang sudah menjadi perkataan beliau bahwa setelah Prabowo Subianto itu dilantik, saya akan kembali ke Solo. Saya akan menjadi rakyat biasa. Terbukti memang ketika Pak Jokowi selesai menghadiri pelantikan Pak Prabowo Subianto, beliau kembali langsung ke Solo. Di Solo, Pak Jokowi diantarkan oleh pesawat dari TNI Angkatan Udara dan disambut meriah ketika datang ke Solo. Artinya masih ada hal-hal yang teringat yang masih membekas di dalam masyarakat Solo itu sendiri. Pak Jokowi juga mengatakan bahwa di luar perkiraan yang semulanya 23 menit menjadi 3 jam perjalanan dari bandara ke rumah beliau. Artinya antusias masyarakat untuk menyambut Pak Jokowi ini memang sangat luar biasa ya. Kecintaan rakyat kepada Pak Jokowi di Solo sana juga sangat luar biasa. Bukan berarti rakyat tidak cinta kepada Pak Prabowo. Tetap kita cinta kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo adalah separuh jiwanya Pak Jokowi, kan begitu. Bagaimana Pak Prabowo ini akan memberantas korupsi, masih banyak kebocoran-kebocoran yang terjadi di Republik ini, katanya beliau. Ayo kita sadar diri, mari kita perbaiki Indonesia ini agar lebih baik ke depan. Ya mungkin itu yang bisa Rumpi Demokrasi sampaikan. Mari kita sambut pemerintahan yang baru, pemerintahan Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Kita support dan harus kita dukung agar pemerintahan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu. Ya, salam NKRI.